check. Let's become a terrorist attack. And now we're back, now we're back, now we're back, now we're back now. Give me moon, give me speed, give me gloom, life flows. Fly from your nose, yeah. Remember what you had a dream about. Down the shout, down the shout, down the shout, down the shout, yeah. 'Cause I know I think it's the kind of love, junkies. I'm aware of the style, my groove is funky. Sementara kita hentikan dulu. Jadi setelah kita coba radiator udah kita perbaikin, bukan perbaiki ya, udah kita ganti ya. Itu harganya lumayan juga, 2 jutaan. 2.200.000 tepatnya ya, radiator itu kita ganti. Sekarang permasalahannya setelah radiator kita ganti, ternyata silinder headnya sudah melengkung. Jadi kita towing ke bengkel. Jadi ini posisinya sudah kita bongkar. Nah, ternyata di silinder headnya memang melengkungnya sudah sudah parah. Jadi opsinya adalah kita mau ganti silinder headnya atau di scrap. Kayaknya kalau di scrap nggak bisa ini. Jadi otomatis kita ganti silinder head nanti ya. Ini mobilnya sudah selesai, kita tes dulu. Ya, mesinnya sudah halus, sudah enak ini mesinnya. Kondisi mesinnya harus perbaiki. Iya. Wingi ku kasare ku karena iku, Mas. Enggak, karena sing ngisor iki lho, tek lho. Gone apa? Kopling. Oke. Sekarang mobil udah selesai. Kemarin kita harus ganti silinder head. Jadi memang silindernya udah nggak bisa dipakai ya, akhirnya kita ganti silinder head. Terus ini kita test drive, sekalian kita perjalanan pulang ke rumah. Menurut saya setelah kita ganti silinder head ini udah lumayan, mesin udah bagus dan kembali seperti semula lagi dan lebih halus daripada kemarin ya. Sebenarnya kalau masalah spare part atau masalah ongkos bengkel itu sebenarnya nggak habis banyak. Ini kebetulan kemarin saya sharing di teman-teman, ada yang punya silinder head yang kebetulan bekas, kemarin saya carikan dapat, itu harganya cuma 2,5 juta. Silinder head
itu dari cylinder head sampai ke bawah ya. Jadi sampai noken as, terus kemudian metalnya itu semua dapat semua. Jadi saya rasa dengan harga 2,5 juta itu sangatlah murah. Cuman kita dapatnya bekas. Cuman bekasnya ya masih bagus. Nah, kalau kita bicara kelemahan dan kelebihan mobil seukuran ini, Mercy C180 95 ini, saya rasa masing-masing mobil itu, ini khususnya mobil bekas ya, masing-masing mobil itu pasti tergantung dari orang yang sebelumnya pakai dan ngerawat ini. Kalau memang kita dapatnya itu kayak punya saya ini memang kondisinya ya lumayan juga yang harus kita perbaikin ya. Kemarin kita perbaikan di PMS, jadi matinya itu karena PMS. Terus kemudian setelah hidup mobilnya, permasalahannya ada di throttle body. Nah ini throttle body ini yang sering terjadi di Mercedes W202. Saya beberapa kali dapat, entah itu C180, entah itu C200, itu throttle bodinya bermasalah. Jadi karena mungkin usia, sebenarnya Mercy itu bagus masalah di performa mesin ataukah di spare partnya ya, yang terpasang di Mercy itu sebenarnya bagus. Karena memang usia, jadi ya mau nggak mau memang itu namanya perawatan. Dan kemarin udah kita ganti. Itu gejalanya ketika throttle body itu adalah RPM-nya itu nggak bisa stabil, dia naik turun, terus tenaganya nggak ada. Jadi memang harus kita ganti. Kemarin udah kita ganti. Terus kemudian setelah throttle body itu kemarin masalah ada di temperatur. Nah ini yang fatal. Yang terjadi adalah seperti yang saya tangani saat ini. Jadi mobil ini itu kita sudah sampai turun mesin, kita ganti cylinder head ya, awalnya ya gitu. Jadi mobil ini temperaturnya nggak normal. Nah, jadi hati-hati kalau kita dapat mobil tua, khususnya di W202 Mercedes-Benz ini, kalau udah ada masalah dengan temperatur, waspada. Nah, itu bahaya sekali. Terus kemudian yang sering bermasalah di W202 ini AC, kompresor biasanya yang paling sering itu. Saya beberapa kali menemukan itu kompresornya selalu ada ini kompresinya hilang, atau mungkin dia dingin itu ketika kita ngegas. Jadi RPM di atas 1500 itu baru kompresornya nyala. Nah itu yang sering terjadi juga di W202. Makanya hati-hati. Sebenarnya nggak mahal harganya. Paling kemarin saya dapat itu 900.000 kemarin saya dapat. Cuman itu second masih bagus. Cuman yang ditakutkan ketika ada kebocoran. Jadi nanti kita perbaikan AC-nya itu habis banyak. Selain ada di kompresor, mungkin nanti kondensornya juga ada oli yang masuk ke situ, dan ya banyak sekali lah kalau kita memang udah terlanjur ada kerusakan parah di AC itu ya. Jadi sementara itu nanti kita lihat kira-kira mobil ini ada masalah apa lagi ya. Jadi mudah-mudahan ya nggak ada masalah lagi ya. Nanti kita ajak mobil ini di tanjakan atau di jalan yang di tol ya, yang sekiranya kita bisa tahu benar-benar performa mesin ini itu seperti apa dan larinya kayak apa, kenyamanannya itu kayak apa nanti ya, kita lihat sama-sama. Oke. Ini kita berada di kemacetan panjang dan kita lihat di sini temperatur masih aman, nggak ada masalah. Ini sudah kurang lebih 1 jam ini tadi kita macet di sini dan nggak gerak sama sekali. Merayap, jadi macet merayap. Ini kita di daerah Legundi, Gresik. Ini daerah yang dari dulu macetnya nggak pernah terselesaikan di sini ya. Ini kita lihat macetnya minta ampun. Ini
saya rasa cukup nyaman kalau Mercy dipakai di jalan yang begini ya. Ini gelombang, terus kemudian apa namanya jalan paving. Jadi saya rasa enak sekali mobil ini dipakai di jalan seperti ini. Ini jalan desa ini. Kita berada di kota Gresik, bukan kota Gresik ya, Kabupaten Gresik, di daerah pelosok ini. Karena tadi macet, berjam-jam kita nggak jalan, kita nyari jalan keluar ini, jalan apa namanya, jalan desa. Nah, ini kalau saya ngerasain di jalan seperti ini, Mercy enak banget, bener ini enak ya. Suspensinya nyaman sekali kalau di jalan seperti ini.